Ini fakta loh. Ada di catatan di Ya, berita ya. betul. Nah, ini berarti kan diduga memang benar itu ada dugaan ada pembaklawian itu memang benar. Iya, mereka kan begini, mohon maaf saudaraku Bang Ade. Penimbunan itulah yang menjadikan rancunya informasi itu. Penimbunan juga penghancuran. Kalau ditimbun tidak dibongkar, tidak dibuang mungkin bisa. Tetapi kalau ditimbun kemudian dibongkar, itulah yang menjadikan PR kita. Jadi kebanyakan paping itu di makam-makam sekarang juga kalau dipaping, dibikin jalan itu kan ada makam yang hilang, paesannya, nisannya itu hilang. Nah, kecurigaan saya ketika hilang di ring 1 itu kemudian ada orang mengklaim bahwa itu makam Ba'alawi, mohon maaf. Dia hidup di tahun berapa? Di zaman berapa? Di pemerintahan siapa? Otomatis ada surat kematiannya di situ. Kalau misalnya tidak didapati surat kematiannya, berarti di situ ada keluarganya. Keluarganya itu datang ke Nusantara ini tahun berapa? Itu pasti ketahuan tuh. Iya, izin. Makanya dengan alasan apapun analogi mereka itu tidak bisa dipakai. Satu, itu catatannya. Analogi yang mereka katakan itu, pola pikir mereka katakan itu tidak bisa dipakai. Sehingga kita itu harus mempunyai standar sendiri dalam penentuan sikap. Jadi saya juga tidak setuju melibatkan mereka. Mereka itu sama sekali orang yang tidak penting. Dilibatkan dalam kegiatan apapun, mereka adalah biang kerok dari semua masalah. Adanya upaya penimbunan, adanya pergantian, apapun itu alasannya, renovasi apapun artinya perbaikan sarana prasarana apapun, itu dalam kultur kita tidak dikenal. Yang ada adalah perusakan. Buktinya apa? Buktinya ahli waris protes dan tidak diindahkan. Ini kalau dipahami secara seksama ya, bahwa memang ada upaya pergantian. Tahun berapa itu? Dipugar ya. Belum Tahun berapa? dipugar. Itu pemugarannya awal kan tahun 90. Ya. Itu yang paling terakhir pemugaran tahun 2012. Nah, ini jauh sebelum tahun 90. Ini memang makam-makam ini udah lama, udah hampir sebanding dengan makam Sunan Bonang gitu. Nah kan Berarti ini kan yang di ring 1 ya kan? Ring 1 ya, yang di ring 1 ini. Nah, yang di ring 1 ini memang sudah lama. Nah, kemudian si Gedebrus itu nyebut bahwa saya ikut prosesi pemakamannya. Makamnya Bahwa sopo akan itu? menghadirkan saksi yang gali itu, yang gali makamnya. Pemakaman itu maksudnya itu makam ke tahun kapan? Baru saja tahun 90-an itu maksudnya gitu apa? Jadi itu Enggak, yang di ring 1 ini memang ini sudah usianya sudah ratusan tahun. Iya. Lah bocah itu Nah, murid kemudian dia kan, klaim yang ada di ring 1 itu 90%. Yang ada di ring 1 itu 90% dia ikut prosesi pemakamannya. Berarti kan Gedebrus ini. ya nggak perlu. Ini saya coba tampilkan lagi ya, yang foto-foto. Ini tiap tahunnya ada. Sebentar. 2018 ada nggak Bang Adi? Ya, saya masih ini ya. Nah, ini tahun 90 nih. Itu makam mana sih Kang Ati? Ya, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, ini kan di lingkungan ini yang ring 1 ini kan sudah ada semua. Iya. Artinya berat makam ini memang sudah lama nggak matching dengan keterangannya si Bagil itu. Tapi ini Ya, masih jarang, Bagil. masih tertata rapi, masih jarang dan tertata rapi. Betul. Enggak, dia udah padat. Berarti di ring 1 itu udah banyak dipalsukan kan? Apanya? Total semua Ada kan nisan-nisan namanya yang semua sekarang.
Iya, nisan-nisannya kan warna barunya kan putih semua itu. Yang putih Ya, itu 2014. Ya, 2014 ada yang nah 2014. ini palsu nih. Baru semua Ini nih. banyaknya 2014 nih. Iya, Ini yang pada palsu itu, yang makam baru ini, Mbak Agil sendiri menyampaikan dia pelakunya. iya. Ikut dia tuh pelakunya yang membongkar tuh. Pelaku pemasangan nisan di situ ada Mbak Agil. Hmm. Nah, itu Nah, ini- jelas itu. Ya kemungkinan kan dia terlibat dalam kelompok petanesia kan gitu. Pemalsuan. Kalau itu memang mereka mengakui, justru pengakuan itu adalah bentuk bukti. Yang punya rekaman itu tolong disimpan, itu bisa dijadikan bukti bahwa pelaku perusakan Ya. Purbakala itu mereka. Jika ada tuduhan, itu bukti, itu adalah bukti pengakuan bahwa Ini ada beberapa secara fisik itu ada pergantian nisan baru yang Jadi- ketika diuji karbon itu identifikasi itu bangunan apa anyar itu baru. Jadi Kemudian anu, saudara, itu maaf. Mbak Agil yang Nanti mengaku anu. kan malah Nanti tambah disimpan. jelas bahwa mereka pelakunya. Jangan cuma disimpan di anu di TikTok. Kalau disimpan di TikTok nanti kehapus. Oh, aku ngunggah itu Bahar Smith yang digigit ular kobra aja nggak boleh kok. Enggak gini, saya lagi kumpulkan bukti dan data, nanti saya konversi semuanya, saya ini kan, saya akan buat PT biar dia merasa malu sendiri gitu. Lawang usianya Bagil ini paling juga 40-45 kan. Belum ada. Atau mungkin bisa di bawah itu, tapi dia kok bisa-bisanya mengatakan yang makam yang ada di ring 1 ini, yang di dalam pagar itu, di dalam kawasan, hampir 90%, itu kata dia loh, 90% dia ikuti prosesi pemakamannya. Berarti kalau gitu, dikonversi dengan foto, dikonversi dengan data, bahwa makam yang ada di ring 1 itu memang sudah hampir seusia dengan makamnya Sunan Bonang. Yang udah ratusan tahun, berarti si Bagil ini diduga bohong kan gitu. Lawang usia dia juga paling berapa puluh tahun. Saya izin turun dulu ya. Saya izin. Ya. Iki sing bener Bukan diduga bohong, sekian memang ini, udah Kang pasti Ade, bohong. Kang Ade. Yang paling bener itu Kang pecinta Rasul ini. Lho wong koyo ngono ket biyen kok dieloki kok percaya jere. Lah kaya percaya Dan ngene itu lambene. tercatat tahun 2012 tanggal berapa ya, bulan Februari itu 2012, tanggalnya ada, tempatnya ada, itu ada ratusan dari keturunannya Sunan Bonang melakukan temu wicara, kan itu sudah diganti sama ini ya, sama apa namanya, paping blok ya, paping blok, dan itu dibongkar paping blok itu karena dianggap tidak sesuai, dan pembangunan itu juga awalnya tanpa izin keluarga. Jadi itu kan dikelola oleh yayasan dan keluarga itu tidak dilibatkan. Kemudian ada terjadi musyawarah di situ, dan sempat terjadi juga perang kata-kata lah. Semuanya ada datanya, saya lagi pelajari. Itu yang paling menohok itu ada beberapa nisan, bukan nisan ya, beberapa ya, hampir ratusan nisan yang diganti, hilang, dirusak. Iya. Iya, Itu sementara itu belum dikawal oleh BP3 waktu itu. ya Iya. kan ya emang kan ya siapa sih LBY ya, orang-orang termasuk orang kuat di pemerintahan. Di kala itu ya yang di bawahan udah iya aja. Izin, saya nambahkan Kang Adi. Waktu lama lalu, saya itu sering komal yang namanya temen sahabat Quran. Dia orang Al-Irsyad ya, Al-Irsyad, sahabat Quran itu. Dia itu punya istri. Ini untuk sampling yang lain ya. Istrinya itu adalah ahli waris dari Sunan Muria. Jadi juru kunci perawat makam-makam itu bagian dari keluarga Sunan Muria. Ini kasus di Sunan Muria ya, yang nisannya diganti itu.
Nah, ternyata dalam perjalanan waktunya, selang kan yang pihak perempuan ini kan mukimnya di Jakarta, jadi jarang sekali pulang ke Kudus kan seperti itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ada upaya ya dari pihak mereka itu melakukan upaya perebutan. Perebutan itu dengan kekuatan, dengan dukungan dari berbagai macam, sehingga menggeser peran-peran ini. Seakan-akan ibaratnya begini, ahli waris dari keluarga resmi itu digeser dengan cara intimidatif. Percaya atau Kang? Iya, enggak. Dia itu kan dengan pede gitu kan, bikin video kan live dia kan, live kemudian di VT kan juga dari live-nya mengatakan yang ada di ring 1 yang dimakamkan itu yang dekatnya makam Sunan Bonang, Iya. versi Tuban itu hampir 90% saya ikut prosesi pemakamannya kan gitu. Nah, kita sekarang kan bicara logika berpikir kan. Dia itu usianya berapa? Paling tinggi juga 45 tahun lah ya. Atau mungkin 40 tahun, bisa aja kurang. Nah, kemudian setelah saya cari tahu fakta sejarahnya bahwa yang di ring 1 itu kan, itu makam itu sudah banyak. Sebelum dipugar pun udah banyak, dan itu makam lama yang memang hampir sejaman dengan makamnya Sunan Bonang. Itu ya tidak terpaut jauh kan, itu udah ratusan tahun. Berarti kan dia itu gedebrus mengatakan bahwa saya ikut prosesi 90% pemakaman yang ada di ring 1 itu gitu loh. Bahkan Gitu. kan katanya orang tuanya dikuburin di situ kan? Nah, itu di luar. Di luar. Di luar itu, di luar pagar. Kalau di ring 1-nya itu maksudnya ring 1 itu dalam pagar itu loh. Nah, ternyata beberapa foto yang saya ambil dari beberapa sumber gitu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bahkan ada yang lebih tua saya nggak mau tampilkan lah, biar itu yang agak muda-muda aja itu saya tampilkan. Itu memang sudah banyak di situ makam, di ring 1-nya ya. Sudah banyak makam, cuman memang ada jarak gitu, Yeah. nggak kayak sekarang kan numpuk gitu kan. Kalau ahli waris Nah. itu bisa menerangkan, Kang. Kalau ahli waris dia mempunyai catatan bahwa ini makamnya siapa itu sudah bisa. Seperti contohnya kayak di makam-makam keraton itu kan, itu termasuk, ini bukan masalah identifikasi, ini tentang perawatan. Makam yang terawat itu tentunya ada pencatatan rapi, ada pengakuan yang resmi dan identifikasi. Bahkan saya itu ketika ziarah kubur ke makam orang kakek-kakek, buyut-buyut itu tahu letaknya. Yang sering ziarah kubur kan, kita itu di Nusantara ini mengenal yang namanya budaya ziarah kubur. Tiap periodik waktu, bulan, nyadran, tahunan itu selalu datang. Artinya kita menghafal betul letak-letaknya, posisi, apalagi ahli waris yang menjaga. Itu bisa, tetapi dengan adanya pergeseran ini, kemudian generasi yang digeser, ini tentunya nanti mungkin kalau bisa diajak duduk bersama ahli waris yang disingkirkan ini, mereka akan bercerita harfiahnya bagaimana prosesnya itu. Begitu, Bang Adi. Ya, lebih spesifiknya maksud saya gini loh. Taruh usia dia itu 45 tahun, paling tua ya, si Bagil ini. Kemudian dengan kita konversikan dengan kata-kata dia di PT-nya dia ya, yang terbaru kemarin. Bahkan hari ini juga masih ada, kalau di akunnya itu ada PT-nya yang mengakui bahwa 90% yang di ring 1 itu, yang dimakamkan di ring 1 itu, saya tahu dan ikut prosesi pemakamannya. Nah, seolah-olah itu adalah makam baru semua kan, kalau dikonversikan dengan usia dia yang baru 45 tahun. Nah, beda dengan fakta
difoto, didokumentasi ya, yang memang ini dokumentasi, mungkin dia juga belum lahir gitu kan. Memang di situ itu udah banyak makam di ring 1 itu gitu. Artinya ini kan berarti dia itu diduga membual. Gitu kan. Artinya di situ memang sudah banyak makam di ring 1 itu. Sebelum mungkin dia lahir pun sudah banyak makam. Tapi kok bisa dia mengatakan 90%, saya tahu prosesi pemakamannya. Atau mungkin dia hidupnya kedua kali atau ketiga kalinya. Kan bisa jadi, karena kan bisa hidupnya itu bisa. Bener Kang Ade, Waktu itu tadi ya. siang udah dikemukakan di komalnya Jamil juga. Bahkan tukang galinya sampai juru kuncinya pun mau dihadirkan katanya gitu. Dihadirkan di PT-nya dia. Nah ini tukang galinya juga umurnya sama lah dengan dia gitu kan. Ini. Kok saya kok malah pandangannya berbeda dengan jenengan ya. Begini, karena kita melihat fakta, ini kan berbicara tentang analisa fakta ya, forensik ya, bahasanya rotok keren kan. Jadi ada reportase foto-foto tua yang bisa dihadirkan untuk identifikasi. Ada aturan-aturan norma siapa sih yang layak dimakamkan di ring 1, ring 2, dan ring 3 itu ada aturannya. Dengan aturan-aturan itu yang terpelihara, kemudian identifikasi foto saat dulu dan sekarang itu kita bisa mengkonversi, memperbandingkan, dan di situ akan ketemu sebuah konklusinya begini justru. Lah, ketika ada makam-makam baru yang dihadirkan, ada perubahan-perubahan. Lah, mereka ini justru pelakunya yang ngaku dengan sendirinya. Mereka itu adalah orang-orang yang ngaku dengan analogi berbeda. Tetapi kan kita tidak mau dengan narasi itu bahwa saya melihat sendiri penguburannya. Enggak, yang terjadi itu sayalah yang memugar, sayalah yang mengganti, sayalah yang membuat itu makam itu baru. Itu sebetulnya yang Iya, jadi pengakuannya kejahatan mereka dia yang mengungkapkan sendiri. betul kan. Justru betul. Sepakat. Emang itu. Ketika dicari Berarti para di pelakunya, situ mereka lah yang sudah ada makam ngaku. yang lama yang diperbaharui. Makanya jangan macam-macam, itu wali, makam wali. Akhirnya kan dengan ucapan sendiri. Betul. Sepakat nggak dengan sama saya? Sepakat toh? Iya, sepakat. Memang lidahnya sendiri. Maling yang ngaku dengan sendiri, dengan kebodohannya. Nggak dipencet aja udah ngaku tuh maling tuh ya. Nah, ini kan ada yang tapping benar 90%. Kalau benar 90%, kalau di situ ada makam 100 ya. Berarti kan 90 dia itu hafal prosesi penguburan. Ya berarti mereka pelakunya. Mereka pelakunya. Pelaku pemugaran mereka perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, menarik tadi Bang Pecinta yang dikomentari itu menarik. Tetapi katanya nasab Wali Songo terputus. Gimana itu? Kenapa kok ada makam Alawi dekat makam Wali Songo gitu kan? Itu pertanyaan saya. Oh iya. Kalau kata Bar katanya nasab Wali Songo tidak tersambung. Nah, ini lagi Pak pecinta. Alawi kok Pecinta. dimakamkan di situ gitu loh. Pecinta Rasul, sikat dah Kamandanu itu dah. Kasih kayak saya tadi dah, sikat. Saya ini jadi bertanya-tanya gitu. Iya. Jadi Bang Kamandano, jadi gini, saya sekarang sudah mulai menggali ini keterangan, mulai mengaudit forensik. Ya, tapi itu dibuka tadi ya Bang Ade, itu informasi baru yang saya masukkan itu belum terkonfirmasi di sampean. apa itu? Apa itu? Lah itu bahaya, yang dibahas di Komal bahaya nanti. Jadi memang begini aja teman-teman. Kalaulah kita punya pemikiran sumbangsih dari naluri intelijen masing-masing, kita saling mendukung. Bagaimana kita itu jangan memandang 1 miliar, jangan memandang Alphard dulu. Semuanya itu nggak usah pakai bayaran Nggak gitu, nggak ada yang masalah. memandang 1 miliar dan Alphard, nggak ada bang. Nggak ada Nggak itu. Jangan di-framing sama mereka lah ya. Jangan di-framing sama mereka. Enggak, saya itu enggak